Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Firza Putri Arwia dari kelas 12 IPA 7. Jadi, sekarang Firza sedang bersama Ibu Dia Fitri, MPD. Dan sekarang dalam rangka Firza mewawancarai untuk memenuhi tugas BK Firza. Baik, Bu. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu dulu. Baik, Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ibu Budia Fitri, biasa dipanggil Budia. Ibu mengajar di MTSN 1 Kota Padang. Itu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, Bu. Jadi langsung aja ya, Bu. Fira akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, boleh nggak sih, Bu, Ibu deskripsikan pekerjaan dan sudah berapa lama Ibu menekuni pekerjaan Ibu menjadi Baik, guru? Firza. Oh iya, untuk pekerjaan sebagai guru itu Ibu udah lumayan lama ya, walaupun tidak terlalu berpuluh-puluh tahun, tapi Ibu mulai ngajar itu tahun 2018. Sekarang 2025 berarti sudah sekitar berapa itu? Eh, Lima, berapa itu kira-kira? Lebih kurang 8 enggak? iya, Bu. Nah, itu 2018 ngajarnya itu kalau untuk di skala besar ngajarnya di MTS itu dengan siswanya yang banyak karena ibu tuh awalnya ngajar di pesantren Sabisma itu satu kelasnya itu cuma 8 orang, 10 orang. Oh, Per tingkatnya itu cuma satu kelas satunya satu kelas duanya dua kelas seperti itu. Jadi skalanya belum terlalu besar dan honor di MTSN 1 itu langsung dengan ratusan siswa. Bahkan iya. kelas 7-nya itu sampai 7-11, 8-nya sampai 8-11, begitu juga kelas 9-nya. Itu ibu mulainya tahun 2021. Oh, 2020 udah. akhir lah ibu masuknya. Pas ujian semester ibu sudah di Oh, MTSN 1 Kota Padang oke. Udah cukup lama ya, Bu, mengajarnya. ya. Udah sekitar hampir 5 tahun di MTSN 1 Padang. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, Firda mau tanya, apa yang membuat ibu memilih pekerjaan menjadi seorang guru? Pasti banyak dong, guru bahasa Indonesia terkhususnya. Pasti banyak juga Ya. keinginan-keinginan mata pelajarannya lain. Kenapa ibu memutuskan ibu ingin menjadi guru bahasa Indonesia, Bu? Iya, oke. Untuk pertama sebagai pekerjaan ya, kenapa guru? Awalnya itu ibu nggak minat guru sama sekali. Hmm, Terus malahan, sorry ya, eh ada anak ibu. Nah, kita lanjut. Malahan ibu pertamanya tuh bukan guru Firza. Ibu sudah punya baju kesehatan itu bidan, udah daftar, udah lulus semuanya. Tapi ternyata ayah ibu melihat tetangga, ternyata bidan itu ada shift-shift kerjanya, ada masuk malam. Nah, mungkin seorang perempuan yang akan jadi calon istri atau calon ibu meninggalkan anaknya di malam hari itu awal mulanya. Akhirnya ibu ambil guru nih. Bingung lagi jurusannya apa. Jadi diskusilah sama kakak. Ternyata di kurikulum bahasa Indonesia itu banyak jamnya, Firza. iya. Sehingga kalau kita honor pun, kita walaupun banyak saingan kita, tetapi setiap sekolah tingkatannya Pasti ada butuh bahasa guru bahasa Indonesia. Indonesia ya, Bu, ya? Akhirnya cuma itu sebagai alasan kenapa ngambilnya bahasa Indonesia. Padahal dulu Indonesia. dibelajar lebih senangnya bahasa Inggris. Oh, Itu ibu Firza, berarti lebih ibu ke realistis sih sebenarnya, lebih realistis. bukan karena Oh, inginnya ini itu enggak, karena memang bertanya ke senior yang jam terbangnya udah banyak, memang realistis. Tapi sebenarnya mau-mau sekali itu jadi bidan waktu itu. oh, jadi sebelumnya ibu bercita-cita untuk menjadi bidan, tapi karena Iya, ayah ibu untuk menyarankan mungkin bidan iya itu jadi terlalu guru. ribet, terlalu Mm, susah atau gimana ya, Bu, ya? iya, Akhirnya ibu memilih sebagai guru bahasa Indonesia. iya betul. Hmm. Gitu Firza. Oh gitu ya Bu ya. Untuk pertanyaan Mm-mm. selanjutnya, saya ingin menanyakan apa aja sih Bu rutinitas atau kegiatan-kegiatan apa saja ketika Ibu menjadi guru selama Ibu mengajar nih Bu?
Sangat banyak ya sekarang di madrasah itu kegiatannya banyak sekali Firza, itu baik di kelas maupun di luar kelas. Karena kami di madrasah sekarang ibu juga bukan khusus ngajar bahasa Indonesia saja, kita juga ada ekskul menulisnya, Oh iya. ada juga humasnya tim humas. Kebetulan ibu salah satu tim humas di MTSN satu Kota Padang, yang mana kita juga mengajarkan siswa-siswa tersebut gimana dia untuk publish, tampil. Jadi di MTSN satu kita upayakan MC-nya nggak guru lagi, kita semuanya siswa gitu. Segalanya siswa. Jadi apa? Kan kita di MTSN satu ada OMAD tuh, podcast. Itu Oh juga siswa iya. sekarang apanya? Oh, moderatornya kita nggak pakai guru lagi. Jadi Oh. pas itu agak sibuk sedikit menyiapkan skrip, menyiapin berita dan segala macam. Oh, jadi cukup lumayan sibuk ya, Bu ya. Nggak cuma ngajar di Mm-mm. kelas doang, ada eh, Betul. kegiatan di luar kelas juga. Ekstrakurikulernya Iya, iya, betul, ekstranya. betul. Oke, Bu. Jadi, kita ingin menanyakan, karena Mm-mm. pasti Ibu enjoy dong selama ngajar, selama menjadi guru. Ada nggak, Bu, bagian yang paling menyenangkan ketika Ibu udah menjadi guru? Ada di saat seorang siswa itu dia bisa jujur kepada ibu walaupun di saat dia salah. Dia udah salah nih, tapi dia jujur nih kenapanya. Walaupun itu sedikit memalukan, ibu pasti terharu. Karena dia sangat menghargai ibu yang bertanya sebagai gurunya. Yang kedua, ibu akan sangat bahagia di saat hal-hal kecil yang terjadi di madrasah itu dimulai dari siswa-siswa ibu yang ternyata dianggap kurang biasanya. Akhirnya dia bisa membuktikan dirinya di saat muhadara misalnya, atau di lomba-lomba yang lain. Walaupun dia sering tidur di kelas, tapi ternyata pas kegiatan-kegiatan yang dia mampu, dia bisa, pasti ibu sangat terharu. Bahkan ibu pasti kayak, ya Allah, Masya Allah, Hmm. dia bisa ya. Ternyata dia bukan hanya tidur di kelasnya, dia ada potensinya. Jadi kita jangan paksa harus menyukai matematikanya atau menyukai IPA-nya, atau jangan paksa deh gitu kan. Mungkin dia agak lemahnya di sana, tapi di bagian yang lain, Masya Allah, dia bisa ternyata gitu. Hmm. Itu paling Jadi sering part yang sering terharunya kalau mengajar. Ternyata siswa tuh nggak bodoh loh gitu. Itu aja sih, Firza. jadi itu kesenangan bagi Bu sendiri juga ya, Bu Iya, ya. sangat terharu sekali Firza, Masya Allah. Ya, memang sudah disampaikan juga ya di banyaknya dosen dan segala macam. Anak-anak kita itu nggak ada yang bodoh, Firza. Maksudnya tuh, siswa ibu tuh nggak ada yang bodoh. Seorang anak tidak ada yang bodoh. Cuma dia ada beberapa yang tidak senang dia kerjakan, makanya dia cenderung malas. Jadi tidak ada yang bodoh, malasnya ini gitu. Oh. Oke, Bu. Cukup Iya, banyak sekali ya, Bu ya. Hal iya, menyenangkan ketika jadi guru. Masya. Iya, iya. eh Seru jadi guru tuh, Firza. Seru sekali. Seru, Bu. Seru, apalagi Pertanyaan, untuk perempuan. iya, Bu. Seru-seru. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Bu ingin menanyakan latar pendidikan Ibu sebelum menjadi guru. Ibu sebenarnya Boleh. kuliah di mana? Atau Ibu ada ngambil jurusan lain nggak selain pendidikan? Oke. Nggak apa-apa, Ibu deskripsikan secara singkat saja. Mungkin Oke, dari TK Bu. ya, biar Boleh. alurnya ini lebih jelas. Boleh. Boleh. TK, TK Ibu Pekan Selasa itu di Morolabu, Solo Selatan. Naik ke SD-nya SD 07 Pekan Selasa, Morolabu, Solo Selatan. Naik lagi ke tingkatnya Ibu MTS. Ibu juga alumni MTS, Alumni BTW. MTS ya, Bu ya. MTSN Pekan Selasa itu di Morolabu, Solo Selatan juga. Setelah itu ambil SMA 4 Solo Selatan itu di Morolabu juga. Lanjut itu di STKIP PGRI Sumatera Barat. Sekarang dia Ubrisba Sumatera Barat, itu jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1. Lanjut di tahun 2018 awal Ibu ngambil S2 di Universitas Negeri Padang dengan pendidikan yang sama, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk S2. Ibu seudahi waktu itu di April 2, ya, dalam 1,5 tahun, 3 semester, Ibu sudahi S2-nya. Baru Ibu setelah, tidak berapa lama setelah itu honor di MTSN 1. Begitu. Oh.
Cukup yang panjang dan Ibu juga sudah S2 ya Bu ya. Dan itu Iya, pun alhamdulillah pendidikan Firza. bahasa Indonesia. Sepertinya Ibu Pendidikan sangat bahasa Indonesia, iya. ya, Jadi cinta eh, bahasa Indonesia bahasa walaupun Indonesia. awal-awalnya coba-coba, Masya Allah. Coba-coba. Ternyata iya, kita bisa mencintai sesuatu ternyata walaupun kalau yang tidak sesuai ekspektasi kita yang kita inginkan kan. Waktu kecil pasti kita mau jadi dokter Ya lah, mau jadi jadi dokter. inilah itulah ya. Ternyata kita mencoba, guru bahasa Indonesia, padahal dulu guru bahasa Indonesia malas sekali membaca terus, menulis terus gitu. Ya, Ternyata ya Allah akhir-akhirnya seru juga ya. jadi guru. Senang ya. Oh, oke Bu. Eh, Iya, Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. iya Firza, Eh, silakan. ada nggak sih Bu suka dan duka Ibu? Boleh dijelaskan sedikit saat menjadi guru ini? Ada, pasti. Semua pekerjaan pasti ada Ya boleh duka, diceritain sedikit Bu. duka dan dukanya. Boleh, kalau kayaknya kita kaitkan dengan apa dalam pembelajaran aja ya. Kalau kita Boleh. ambil semuanya itu nanti tidak file juga, mungkin bagi orang lain tidak itu yang terjadi ya. Tetapi rasanya kalau dalam pembelajaran pasti 11-12 sama-sama kita rasakan sebagai guru. Cuma kalau sukanya pasti banyak sekali karena kita bertemu setiap hari. Kita juga sadar mencerdaskan anak-anak yang banyak. Kita menjadi ibu penggantinya di madrasah segala macam. Pasti banyak sekali sukanya. Cuma dukanya ternyata dalam ibu mengajar ataupun guru-guru lain juga merasakan itu kegalauan kami menghadapi oh, siswa-siswa generasi apa yang sekarang ya? Z ya? Gen Generasi Z Bu. apa ini? Iya, Ya Gen Z generasi Z. ini. Kami berperang dengan teknologi. Oh, Maksudnya itu siswanya cenderung mau belajar jika kami harus mengaitkannya dengan teknologi, sedangkan peraturan di madrasah kami belum boleh boleh bawa bawa HP. handphone, Ya. iya. Juga infokusnya juga belum bisa semuanya. Tetapi entah kenapa di saat ibu gunakan infokus, pasti siswa tuh kalau pakai apa namanya ya? Game apa yang sering Ibu pakai ya? Kalau menggunakan Infokus itu kita nggak perlu pakai handphone, tapi siswanya menunjuk-nunjuk di depan kan. Tapi siswanya senang dengan itu. Ibu pun juga senang, tetapi ternyata di MTS kita belum dibolehkan menggunakan Ya, handphone. Tetapi handphone. memang berat, Firza, soalnya kalau anak-anak itu bawa handphone, Ibu pernah lihat dia udah update status tuh di kelas. Itu Udah TikTok kayak kan ya Bu nggak ya bisa di kelas. udah tapi ibu mikir gini, ibu bilang sama dia kamu nggak bisa tahan ya, kamu nggak apa-apa foto aja dulu di kelas tapi nanti saya kan sebagai guru kamu lihat status kamu 1 menit yang lalu. Kayaknya mungkin tingkat SMA dia udah bisa Eh, apa namanya ya, Lebih Firza sadar. boleh bawa handphone. Iya. Mm-mm. Firza boleh bawa handphone. Boleh, Bu. Tapi emang Ya. harus sesuai kebutuhan. Kalau misalnya gurunya nggak eh, suruh keluar, jangan dikeluarin pas jam pelajaran gitu, Iya, Bu. ah, mungkin anak SMA-nya udah oke ya, tapi kalau MTS ini ibu juga pernah kayak bawa handphone, tapi dikumpulkan lagi. Tapi kan Oh, itu berat juga tanggung jawabnya ya Firza. Nanti kalau layarnya mana tahu udah pecah iya, sebelumnya kan. Itu salah satunya. Karena generasi ini dia suka dengan yang berbau teknologi itu, tetapi ibu belum bisa menyampaikannya dengan baiknya lagi gitu. Setelah itu kalau suka yang lainnya itu satu kelas itu kan terlalu ramai. Di MTSN iya, 1 Firza mungkin tahu kan iya. ramai sekali gitu kan. Jadi ternyata siswa ini ada sifat A, B, C dan segala macamnya. Pas PR ibu itu menyamakan atau menyetarakan sependapat dengan mereka satu kelas 31 atau 32 Susah. itu saja yang kadang agak apa namanya? Menguras energi. Iya. Itu saja paling Firza. Ya, Oke, Bu. Ah, iya. cukup banyak sekali ya, Bu ya, suka dan dukanya. Mm-mm. Pertanyaan Iya, selanjutnya nih, Bu. Mungkin iya Firza. Ibu juga tahu kan beberapa banyak juga ya, Bu, pendapat orang-orang bahwa guru itu hidupnya tidak sejahtera. Ibu gimana Hmm. pendapatnya tentang statement itu, Bu? Kalau masalah sejahtera itu kita bisa lihat dari segi banyak sekali ya Firza gitu kan.
Cuma kalau dilihat dari segi sejahtera itu, kalau dilihat dari kebutuhan, insya Allah semuanya terpenuhi kok. Kalau diukur dari kita yang biasa-biasa saja, kita sebagai seorang konsumen yang biasa-biasa saja. Tapi kalau yang konsumen yang harus pakai mobil segala macam tuh ya pasti dia merasa itu tidak sejahtera bagi dia gitu. Cuma ibu rasanya kalau ibu lihat dari pengalaman ibu, kalau kita terlalu menilik dari kesejahteraan, pasti seorang guru itu dia akan cenderung tidak terlalu bersemangat dalam mengajar di kelas tentunya. Karena guru itu bukan hanya suatu pekerjaan yang harus digaji saja, tetapi guru itu merupakan sesuatu yang benar-benar menyatu dengan keinginannya, gitu kan. Dia maunya gimana nih, gitu. Siswanya bisa nggak, siswanya mampu nggak, itu dulu awalnya, gitu kan. Untuk masalah kesejahteraan atau pendapatan ini, itu adalah sesuatu hasil akhirnya. Oke. Kalau diukur kecukupan atau tidak kecukupannya itu kan tergantung kita masing-masing ya, Firza. Iya. Semua orang, apalagi manusia, seringkali dia merasa tidak cukup. Apalagi dengan polemik-polemik gaji. Oh, gaji ini udah naik, DPR ini udah naik, ini udah Iya. naik gitu kan. Oh, yang PNS udah naik nih, Mm-mm. ini kan gitu kan. Apalagi sekarang ibu sebagai guru, jujur kan polemik kami sering dibandingkan. Mohon maaf, ibu kan P3K itu. Sekarang itu P3K gurunya Firza, nggak ada yang PNS. Sekarang kan ASN itu terbagi dua. Ada Nah, PNS, ada yang P3K gitu kan. P3K. Alhamdulillah kami keduanya kesejahteraannya eh, sesuai kok gitu. Cuma mungkin yang beredar di sosmed dan segala macam itu dia membandingkannya dengan apa-apa yang disahkan oleh presiden, mungkin ya TNI misalnya kan, atau DPR atau gimana gitu kan. Mungkin beliau-beliau ini membandingkan dengan itu gitu. Tapi pada dasarnya menurut ibu secara pribadi sih alhamdulillah untuk sebagai ASN pada tahun 2025 ini ya Ya. tercukupi insya Allah. Ya. Baik, Bu. Jadi, Bu tidak setuju ya dengan statement itu ya. Buktinya Ibu Oh, tidak. tetap enjoy, tetap Iya, oke. betul. Iya. Eh, Mungkin ini pertanyaan terakhir, Firza Gimana nih, Bu. kerja dulu? Iya, Firza. Firza mau ada nggak sih saran Ibu untuk teman-teman Firza yang juga ingin menjadi guru, terkhususnya guru bahasa Indonesia? Iya. Oh, sarannya, Ibu sering menyampaikan di kelas itu kalau untuk perempuan, Ibu entah kenapa, mungkin itu adalah perjalanan hidup kali ya, Firza ya. Untuk perempuan, pekerjaan yang terbaik itu adalah guru. Dia bisa pergi kerjanya itu sesuai jam anak pergi kerja nantinya, dan dia pulang juga bisa di saat sesuai jam anaknya pulang tentunya gitu kan. Ibu tidak tahu pekerjaan yang lain, cuma rasanya di guru ini kita bisa tetap optimal kepada anak. Contohnya saja Firza, ibu misalnya ngajar nih, anak Mm-mm. ibu harus lomba melukis di sekolah. Mm-mm. Ibu bisa ceng dengan guru lain. Ibu tidak Mm-mm. perlu meninggalkan pekerjaan. Itu salah satu yang berasakan kan. Ibu ceng, akhirnya ibu bisa tetap apa namanya menemani anak ibu, dan Mm-mm. besoknya ibu bisa tetap mengerjakan Ngajar. kerjaan yang diceng tadi gitu kan. Itu Oh, yang burasakan. Jadi seorang istri atau seorang ibu tentunya kayaknya enjoy banget deh jadi guru gitu. Kan dia pagi otomatis keluarga juga, anak juga bakal sekolah gitu kan. Terus nanti kita juga seorang perempuan tentu jadi madrasah bagi anak-anaknya. ya, Itu sudah sangat mewakili dasar-dasar yang ada di pelajaran kita untuk anak kita saja minimalnya dulu. Sangat senang, apalagi bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Hmm? Indonesia itu bukan masalah bahasa Indonesianya saja. Kita juga menilik dari sastranya. Sastra itu seru sekali ternyata. Hmm. Seru sekali, enggak, ternyata bukan bahasa Indonesia itu mengarang menulis saja. Sangat jauh lagi materi yang bisa kita dapatkan, sehingga menurut Ibu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia adalah suatu mata pelajaran yang harusnya Ibu sukai dari dulu. Walaupun waktu Ibu masuk-masuk awal kuliah itu apa ambil jurusannya bahasa Indonesia. Hah, bahasa kita juga lagi diambil Iya. jurusannya gitu kan.
Iya, bahasa kita aja yang diambil, udah bahasa kita dari lahir diambil juga Mm-mm. jadi jurusan. Lah kan banyak lagi ilmu yang harus kita Oh, ketahui iya. selain bahasa Indonesia itu sendiri gitu kan. Ya. Tapi ibu tim yang selalu bilang ke siswa, siapa yang mau jadi guru? Kamu perempuan bagus jadi guru lagi. Itu tim ibu. Yang selalu bilang kayak gitu. Maksudnya itu entah kenapa, karena mungkin yang sudah dirasakan dari pengalaman segala macam. Itu mungkin Firza. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sangat merekomendasikan anak perempuan itu Iya, untuk menjadi seorang guru. jadi guru ya. Minimal untuk Mungkin madrasah anak-anaknya kan. ya, ada nggak sih Bu, menurut Ibu skill yang kita butuhin untuk menjadi guru? Kita misalnya nih, Fira ingin jadi guru kan nanti. Iya. Sebelumnya ini Fira harus apa dulu biar nanti nggak kaget nanti saat terjun ke dunia pendidikan. Oh iya. Yang paling pentingnya itu Firza senang mendengarkan orang. Oke. Maksud ibu itu misalnya ada nih nenek-nenek misalnya tuh di Mm-mm. puskesmas ketemu sama Firza, pasti kan kebanyakan anak-anak sekarang kayak ya apalah gitu kan dan segala macam gitu kan. Cuma coba interaksi ya, bertanya-tanya gitu kan. Di saat seseorang itu sudah sering mendengarkan orang bercerita, orang menyampaikan, pokoknya berbagi pengalaman, nanti dia pasti tidak akan canggung lagi menghadapi siswa-siswanya. Karena dari tatapan siswa menjawab saja, kita udah tahu itu, oh kamu nggak jujur gitu. Dari apa? Dari pengalaman yang tadi gitu. Kita akan, apa namanya ya, kalau mengajar itu kadang bukan masalah ilmunya lagi, kadang sosialnya, kadang emosional kita. Kayak ibu kan, kadang ibu juga pernah dengar, kenapa kamu terlambat? Ya, tadi soalnya saya nungguin orang tua saya bertengkar dulu. Ah, kenapa orang tua kamu gitu kan? Ya kan orang tua saya sering bertengkar, Bu. Kenapa ya? Nggak tahu, karena uang, Bu. Oh, ayah saya nggak bawa uang yang cukup. Eh, terus kenapa kamu nggak pergi saja sendiri? Ya soalnya kalau saya pergi sendiri, jalan dari komplek itu sampai ke angkot itu Angkat jauh, jauh. Bu, gitu kan. Oh gitu. Terus kamu apa yang kamu dengarkan di saat orang tua kamu itu bertengkar, diceritakannya lah, Hmm. diceritakannya. Di situ pasti ibu bilang selalu seperti ini. Di saat kamu merasakan seperti itu, berjanjilah kepada diri kamu di masa depan besok, kamu tidak akan seperti itu kepada siapapun yang ada di bawah kamu, baik adik kamu, baik keluarga kamu nantinya. Sebenarnya siswa kita banyak seperti itu, Firza. Karena siswa kita 1.000 ya, Iya Bu, banyak sekali. banyak Di sekali. sana ibu yang bikin bikin ibu semangat. Kadang ibu bisa tidak mengajar bahasa Indonesia, cuma hanya menyelesaikan masalah-masalah ibu sebagai wali kelas. Karena ya disitulah bukan sekedar memberikan ilmu saja, tetapi kita mencoba menjadi seseorang yang pertama dicarinya, tempat Oke. dia bertanya. Kan dia Iya, nggak semua si anak juga bisa jujur sama orang tuanya iya yang Bu. Firza. Jadi kita lah salah satu sebagai penopangnya dan itu yang bikin ibu semangat ke Hmm. madrasah. Baik Bu. Iya. Cukup banyak ya obrolan kita malam ini ya Bu. Iya. Eh, mungkin itu Sukses ya Firza. mungkin itu pertanyaan terakhir Firza Bu. Eh, Iya. Selanjutnya Ibu ada nggak ini eh pesan untuk Firza untuk nanti menjadi guru seorang guru Bu? Ibu ada pesan nggak? Oke, mungkin pesannya itu kalau Firza nantinya jadi guru, yang pertama silahkanlah kuliah pertamanya kali ya. Ya, Kuliah kan universitas yang ada gurunya ini banyak sekali, banyak. ada di dalam kota, di luar kota, dan segala macam. Itu silahkan pilihlah yang mana Firza mau. Cuma kalau jurusan tolonglah telaah lagi. Karena ada beberapa mapel yang jamnya itu cuma 1 jam Mm-mm. ataupun 2 jam. Berarti kalau sudah 1 jam atau 2 jam saja,
per jamnya itu kalau gurunya banyak, itu saingan juga akan banyak Banyak. nantinya Iya, untuk Bu. mendapatkan pekerjaan. Terus saran ibu gurunya itu adalah 5 mapel yang di UN kan. Kenapa yang 5 mapel yang di UN kan, Bu? Karena itu yang bisa diajar di bimbel-bimbel. Ibu juga Iya. ngajar di bimbel sebelumnya. Oh Ibu iya. ngajar di Salemba, ibu ngajarnya di Jones Feby. Tahu Jones Oh, Feby tahu, yang Bu. di Moro Penjalinan? Iya. Ibu ngajarnya di Jones Feby juga sampai ibu sudah melahirkan Omar pun ibu masih di Jones Feby. Sekarang saja sejak ibu ngajar 2 shift yang terlalu full sekarang yang sampai 38 jam ini, ibu nggak bisa ngambil kelas di Jones Feby lagi. Kenapa yang harus yang di UN kan IPA, matematika, bahasa Inggris, Inggris. PPK, apa ya? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Indonesia, IPA, IPA, matematika, IPS. IPS. Yang 5 itu kenapa wajib? Karena di bimbel manapun akan dibutuhkan, Mas. Misalnya, bukan bimbel mata pelajaran saja. Ibu pernah ngajar bimbel untuk TKA, untuk lulus perguruan tinggi. Iya. Itu juga bahasa Indonesia dibutuhkan. IPA juga Iya. dibutuhkan. Di SMA juga dibutuhkan bahasa Indonesia. Mm-mm. Di MTS juga dibutuhkan bahasa Indonesia. Di SD ternyata Mm. juga dibutuhkan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi ibu awalnya tuh sebelum honor ngajar bimbel di mana-mana. Itu yang paling lama itu di Salemba namanya. Dia kerjasama di Jakarta. Sekarang nggak ada sekarang lagi. Tapi di Jones Feby ibu juga ngajar itu bahasa Indonesia. Itu saran ibu kalau jadi guru silakan pilihlah mapel Mapel yang dari di UN kan, 5 UN. Oke, yang Bu. dari dulu di UN kan gitu. Oke, Untuk Bu. karena kita bukan hanya sekedar mau jadi guru, kita juga membaca peluang ke depannya, Iya, Firza. baca peluang pekerjaan Iya, yang lebih besar ya, Bu ya. iya betul, betul. Yang lebih besar. Oke, Bu. Bu, mungkin segitu dulu ya pertanyaan-pertanyaan Firza. Boleh, Firza. Boleh. Makasih banget ya untuk Ibu sudah mau diwawancarai. Mungkin di sela kesibukan. Sama-sama, Firza. Sukses ya, Firza. Ya, Udah Bu. kelas 2 bulan ya? Masya Allah. Semangat. Iya, Bu. Ih, Makasih banyak ya, Bu ya. iya, sama-sama, Firza. Sukses juga ya, Bu, untuk Ibu. Iya, sama-sama. Makasih juga, Firza. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, Firza. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.